Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Sekarang Mak temenin saya yuk bikin sarapan. Ini tadi waktu itu saya bikin nasi goreng pakai bahan-bahan yang ada di kulkas aja, nih semuanya sisa. Ada bakso juga masih sisa dari nggak tahu minggu kapan gitu ya. Saya belanja masih ada. Terus ya cuma pakai telur tinggal satu-satunya, belum beli lagi. Terus ya udah tambahannya nanti paling pakai timun sama bawang goreng aja. Kali ini saya enggak masak untuk masakan makan siang yang mau dibawa Paksu sama anak saya ke sekolah. Karena kemarin masih ada, waktu itu saya beli lauk untuk dimakan makan malam. Dan saya juga sediain langsung juga untuk dimakan keesokan harinya untuk makan siang. Karena saya belum sempet belanja mingguan, karena kelupaan saya mau nge-WA tukang sayurnya. Jadi semua stok ayam dan yang perintilan-perintilan gitu kayak tahu tempe gitu ya Mak udah habis. Paling udah cuma tinggal daging-daging aja. Tapi karena belum di presto, belum saya proses, jadi ya nggak akan sempet nanti kalau misalnya saya masak langsung untuk dibawa makan siang. Jadi ya udah deh, makan siangnya pakai lauk yang saya beli tadi malam aja. Kalau untuk sarapan saya juga kadang-kadang suka beli yang udah jadi ya Mak, kayak nasi kuning atau bubur ayam. Ya itu divariasikan aja. Kalau misalnya kira-kira nasinya nggak cukup untuk sarapan dan dibawa ke sekolah, jadi harus dibagi porsinya. Jadi sarapannya itu beli nasi yang sisanya itu dipakai untuk bekal makan siang Paksu dan anak. Tapi kalau misalnya nasinya banyak, stok nasinya banyak, ya nggak usah beli lagi, jadi langsung bikin di rumah aja kayak sekarang. Ini saya pakai nasinya nasi yang fresh, yang baru mateng, karena nggak ada stok nasi kemarin, udah habis tadi malam semua ya nasinya. Ya nggak apa-apa, ini tetap enak. Dan sebenarnya kalau pakai nasi fresh kayak gini, pas diaduk itu nggak terlalu benyek gitu ya, tapi dia lebih cepat menyerap bumbunya. Jadi ya ada plus minusnya juga ya Mak kalau pakai nasi kemarin ataupun pakai nasi fresh baru selesai matang. Kalau anak saya nggak suka bawang goreng, jadi saya tadi taburin bawang gorengnya cuma 2 piring untuk saya sama Paksu aja. Dan ini alhamdulillah selesai menu sarapannya. Abis sarapan terus saya juga mandi, bebersih rumah ya sedikit aja ya Mak. Nggak mau terlalu banyak pakai tenaga dulu kalau saya lagi mau buka warung. Sekarang saya ini kalau setelah kegiatan di dalam rumah itu selalu ngebersihin dulu bagian depan, bagian taman, bagian terasnya. Barangkali nanti ada yang mau duduk di sini. Kalau kotor nggak enak ya Mak ya, dilihatnya nggak enak, perasaannya juga nggak enak, bikin orang nggak betah. Ya ini kalau kotorannya sih cuma ada daun-daun aja ya, daun-daun duren nih. Terus juga kadang ada semut merah. Jadi ya memang harus dibersihkan setiap hari. Terus kalau misalnya sudah selesai semua, saya lanjut biasanya langsung nyiram ya ini nyiram taman, nyiram terasnya juga supaya nggak ada debu. Karena di sini juga kadang suka banyak kucing, dan kucing saya juga nih yang di sini nih sering kesini itu lumayan rontok bulunya gitu ya. Jadi kalau misalnya dibiarin kering, lantai dan yang lainnya itu takut debunya berterbangan, bulu-bulunya kemana-mana, takutnya kemakanan dan lain-lain. Ya, jadi saya harus pastikan semuanya udah bersih dan tidak berdebu. Tapi kadang-kadang saya bersihin bagian depan ini biasanya sih sebelum mandi ya Mak. Kalau sebelum mandi itu kayaknya lebih enak ya. Cuma karena tadi tuh rada dingin gitu ya, jadi saya kayaknya enakan ketemu air hangat dulu nih baru ngerjain yang lain. Jadi akhirnya kali ini saya mandi dulu, barulah nyapu-nyapu tipis. Dan alhamdulillah nggak terlalu banyak keluar keringat karena di sini lagi dingin juga.
pagi-pagi udah ada kabut, padahal nggak ada hujan kemarin, nggak besar gitu hujannya ya, hujan biasa aja. Ternyata kabutnya tebel banget. Nah jadi ya bikin cukup dingin lah sekarang nih udaranya ya. Jadi kalau misalnya ini, jadi hitung-hitung saya ada pemanasan abis mandi, ada pemanasan lagi bersih-bersih rumah di bagian depan. Untuk meja payungnya juga saya sekalian tadi semprot pakai air karena kadang-kadang kucing suka bobo di situ juga. Mungkin enak kali ya teduh karena ada payungnya. Soalnya dia tuh sekarang ya mau nggak mau harus ngalah ya, karena semua tempatnya dia itu saya pakai di bagian garasi. Sempet bingung juga sih dia mau tidur di mana, dia mau bobo di mana, mau nongkrong di mana gitu ya. Jadi sekarang dia cuma bisa nongkrong kalau nggak di garasi kayak sekarang itu, atau di teras ini depan pintu gitu ya. Ya itu kalau lagi nakal-nakalnya ya pasti dia naik ke meja payung bobo di situ. Nggak mau rugi sih kayaknya. Nggak mau kepanasan gitu ya. Pokoknya dia kepengen cari tempat yang empuk sebenarnya. Jadi banyak kursi nih yang saya sediain di garasi, ada juga kursi yang ada bantalannya gitu ya Mak, karena udah saya bersihin dia nggak boleh lagi untuk tidur di situ. Untungnya kucingnya nih pengertian juga lah ya, meskipun kadang suka cemberut kalau saya kasih tahu. Urusan bersih-bersih dan siram menyiramnya udah selesai, biasanya saya langsung lanjut ngeluarin perlengkapan. Ini saya ngeluarin meja dulu, terus ini saya juga mau pasang kursi yang biasanya kalau tutup itu ditumpuk ya Mak. Dan di boot ini semuanya itu penuh dengan barang supaya kucing tidak bobo di situ dan bulunya kemana-mana itu. Aduh, kalau ngebersihinnya susah ya karena bakalan terbang kemana-mana yang namanya bulu kucing rontok ya Mak. Terus ini udah yang tadi saya siram nih udah mau saya elap dulu, nanti mau saya semprot pakai disinfektan. Kenapa pakai disinfektan? Ya lebih pede aja gitu ya kalau misalnya saya ngebersihin pakai disinfektan, tapi nggak setiap hari sebenarnya ya. Kalau pakai disinfektan ini paling 3 atau 2 hari sekali lah ya saya semprot mejanya pakai disinfektan. Saya menyediakan kurang lebih 4 sampai 6 kursi ini sebenarnya untuk orang-orang duduk di sini, ataupun misalnya ada driver yang lagi nunggu masakan saya pesanannya. Tapi kalau misalnya kurang ya bisa duduk-duduk di mana aja lah sesuka sesuka hati mereka ya Mak. Dan ini sekarang saya mau bersihin bagian ini nih etalase. Nah ini juga termasuk tiap hari nih yang dibersihkan karena debunya kelihatan juga nih karena di bagian luar ya. Karena terang jadi cepet kelihatan kalau kotor. Kalau mak-mak lihat nih etalasenya masih kosong ya, jadi belum saya isi produk-produk apa gitu. Saya masih pikir-pikir dan cari-cari apa sih yang kira-kira menarik perhatian saya. Dan saya belum bisa menentukan produk apa yang bakal dipajang di dalam etalase. Jadi mama tenang aja ya, buat yang mau beli ditunggu aja produk yang bakal nongol di dalam etalasenya. Untuk sementara ya beli aja produk yang sudah saya sebarkan, dan mumpung masih promo sampai 17 Agustus sampai bulan depan, jadi masih bisa dapat gratis-gratis yang sudah saya sediakan. Tugas selanjutnya saya ngeluarin bahan baku, kemudian perlengkapan perang, terus juga ada perlengkapan pribadi saya juga. Nih ada speaker bluetooth buat saya denger lagu atau ngedrakor. Pokoknya drakor tetap ya Mak, tetap jalan dong. Supaya otak saya juga seimbang, gak mikirin yang berat-berat aja. Terus kalau misalnya ini saya nggak langsung taruh di depan rumah sekaligus, mestinya tadi saya keluarin dulu bisa ya, tapi takut ada kucing dan lain-lain atau lalat gitu menghinggap di makanannya. Jadi ya itulah untuk pencegahan ya, saya nanti aja keluarin pas semuanya udah selesai, udah bersih. Tapi kalau kucing saya yang ini alhamdulillah ya Mbak, sopan santun lah ya, boleh diacungi jempol. Kalau dia makanannya tuh nggak disodorin ke dia gitu, dia nggak bakalan makan gitu ya. Istilahnya dia nggak bakalan nyolong lah makanan yang ada di depan mata dia gitu.
Nyiapin bahan baku dan alat-alat perang kayak panci, spatula gitu. Ini biasanya step terakhir kalau saya mau buka warung. Jadi semuanya ini kalau udah bersih baru semua saya keluarkan. Ya bumbu-bumbu, ya stok dagangannya, terus panci-pancinya, kemasan yang akan dipakai nanti kalau ada yang beli. Ya kalau misalnya semua udah siap, insya Allah ya ada rezekinya ya Mak. Pokoknya saya udah usaha, udah promo segala macam. Terus juga ya udah keluarin tenaga juga untuk bikin menu dan lain-lain. Tinggal tugas Allah aja yang menggerakkan hati pembeli. Tapi alhamdulillah udah ada langganan juga di sini. Jadi ada juga yang beberapa yang suka repeat order ya meskipun tetangga sendiri ataupun yang rumahnya agak jauh sebenarnya suka bolak-balik juga beli di sini. Itu masya Allah tabarakallah ya. Itu kalau bukan Allah yang gerakin itu siapa yang gerakin ya Mak? Saya juga nggak tahu. Padahal kan saya cuma sebarin brosur juga sempat itu cuma beberapa rumah aja lah yang kira-kira bisa ditaruh brosur gitu ya yang ada orangnya. Kalau yang nggak ada orangnya mungkin saya nggak kasih brosur, tapi itu juga nggak banyak, jadi hanya beberapa rumah aja. Tapi ya itulah yang namanya dagang ya Mak. Rezeki itu misteri dari Allah. Allah kasih rezeki yang kita nggak pernah sangka-sangka, dan kita hanya perlu bersyukur dengan berapapun yang kita terima. Alhamdulillah nih semua persiapan udah selesai, dan ini ada yang cemberut nih gara-gara nggak boleh naik ke kursi. Sorry ya Meng. Semua juga udah bersih, bagian meja payungnya udah siap untuk didudukin, dan saya juga sekarang udah tinggal siap-siap ngelayanin yang akan beli. Terima kasih ya Mak udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye Mak.